innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu sekalian saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian rutin hari Senin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas term munafik. Kemarin kafir ya, kufur. Kufur atau kafir. Syirik sudah pernah syirik ya? Belum ya? Ya pokoknya kita habiskan yang buruk-buruk dulu aja. Yang buruk-buruk kita habiskan dulu, baru nanti kita bangun yang baik. Jadi gitu. Jangan yang baik dulu. Nanti kalau baik dulu, buruk, jadi kesannya jadi buruk. Jadi eh, munafik ini tentu saja kita juga harus hati-hati. Di dalam Al-Quran itu ada banyak ayat yang bicara tentang munafik. Tapi tidak banyak ayat yang bicara tentang kafir. Karena kafir itu jelas posisinya jelas menentang Islam. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Pokoknya jelas menentang Islam. Dan posisinya jelas di luar Islam. Makanya kesalahannya cuma satu, istihza namanya, menghina Tuhan. Bagaimana tidak menghina Tuhan? Wong dikasih rezeki, dikasih hidup, dikasih matahari, dikasih fasilitas hidup, lah kok gak nyembah, lah kurang ajar namanya ya. Iya, wong kita saja manusia, kalau seandainya ada orang kita kasih fasilitas terus kemudian dia itu melawan, kita pasti marah toh, ya. Nah, kalau munafik ada ayat, ini ayat ini di surat Juz 5. Ini di ayat An-Nisa, terjemahan ini. Surah An-Nisa 142. Lupa tidak saya beri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Padahal Allah yang menipu mereka. Maksudnya, loh, nipu kok, katanya nipu itu buruk. Lah kok Allah ikut-ikutan nipu? Maksudnya begini, ketika orang munafik itu ngaku sebagai orang muslim, padahal dia kafir. Ya, jadi munafik itu sama dengan orang kafir. Bedanya kalau kafir menunjukkan penentangan secara jelas sikapnya, enggak, saya enggak mau. Nah, kalau munafik sebenarnya menentang juga, cuma dia sembunyikan. Kafirnya dia sembunyikan, yang dia tampakkan adalah Islam. Akhirnya ngaku Islam. Dipikir dengan ngaku Islam itu dia bisa menipu Allah. Nah gitu ya. Tapi dia tidak sadar gara-gara ngaku Islam, ya, gara-gara ngaku Islam, maka orang munafik yang ngaku Islam itu akhirnya apa? Hukum-hukum kewajiban-kewajiban yang biasanya dibebankan kepada umat Islam akhirnya juga dibebankan kepada dia. Waktu sholat, akhirnya suruh sholat. Kamu nggak sholat? Oh iya ya, saya kan ngaku Islam. Kalau dia nggak sholat, dari ketahuan. Padahal dia itu munafik. Suruh puasa, ada Ramadan, karena dia ngaku Islam, disuruh puasa. Padahal pinginnya nggak puasa. Padahal dia ngaku Islam itu hanya akon-akon. Hanya pengakuan saja, tidak berkeyakinan. Jadi, kenapa lah? Pertanyaannya, kenapa dia ngambil sikap seperti begini? Tidak seperti orang kafir saja. Sekalian menentang. Paham Bu ya? Karena dia punya kepentingan dengan pengakuan itu.
Dengan dia ngaku sebagai seorang muslim, zaman Rasul ya, nanti kalau ada bagian ghanimah, pampasan perang, dia dapat bagian. Nanti ada tumtuman itu pemberian dia mendapat bagian. Nah, sikap ini mungkin digunakan oleh orang-orang dengan ngaku orang muslim, dia mendapatkan simpati padahal dia kafir. Makanya itu yang dimaksudkan padahal Allah lah yang menipu mereka. Dengan cara apa? Dengan cara memberlakukan syariat Islam kepada dia karena dia ngaku Islam, padahal munafik. Nah, gitu. Akhirnya apa? Karena dia hanya ngaku-ngaku saja. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia lagi hendak melaksanakan sholat, dia laksanakan dengan malas-malasan. Yura'unan nas, dia ria kepada orang lain. Wala yadhkuruna illa qalila. Dan dia tidak ingat Allah melainkan sedikit sekali. Jadi 3. Kalau sholat malas-malasan, ria, pamer, dia tidak ingat Allah kecuali sedikit. Nah, ibu juga sholat. Sholat toh, kita juga sholat. Saya nggak pingin sholat saya kayak munafik. Lah gitu kan mesti gitu ya. Jadi kita nggak tahu orang yang sholat sama-sama di masjid, nggak tahunya di antara yang di masjid itu ada yang munafik, nggak ada yang tahu. Rasulullah aja nggak tahu. Rasulullah itu baru tahu kalau dikasih tahu Allah melalui malaikat Jibril. Kasih tahu sama Rasulullah. Itu sahabat-sahabat dia itu. Jadi ternyata ada 12 sahabat. Ibu coba. Bisa bayangkan. Sahabat ini salah sahabat, bukan orang biasa. Selevel sahabat yang sudah dipercaya dia itu sahabat. Dipercaya bahwa dia juga ikut ibadah, ikut sholat, bahkan ikut berjuang. Tapi ternyata munafik. Kira-kira ini, kalau ibu harus ngasih saran pada Rasulullah. Apa kira-kira saran? Saran Bapak Ibu kepada Rasulullah kira-kira sarannya apa? Setelah tahu-tahu, Pak, Bu, ternyata itu sahabat-sahabatku yang namanya ini A, B, C, D, E, itu ternyata munafik. Kira-kira rekomendasi ibu apa? Saran ibu pada Rasulullah gitu misalnya. Ini bayangkan saja. Bunuh aja Rasulullah. Ya, kan? bunuh aja Rasulullah. Ini bahaya itu. Itulah Hudzaifah ibnu Yamani itu. Jadi Rasulullah ini cerita kepada sahabatnya Hudzaifah ibnu Yamani. Wah, ternyata sahabat-sahabatku itu yang namanya ini ternyata munafik. Jibril ngasih tahu ke saya. Bunuh aja Rasulullah. Nah, gitu. Apa jawabnya Rasulullah? Wah, enggak mungkin saya membunuh. Enggak mungkin saya membunuh. Kenapa? Karena yang dilihat orang, dia adalah orang Islam. Paham Bu ya? Kalau saya dibunuh Rasulullah, kata Rasulullah, kalau seandainya mereka saya bunuh, apa kata orang? Rasulullah telah membunuh sahabatnya sendiri. Paham ya? Jadi akhirnya ya udah, waspada saja. Hudzaifah al-Yamani dikasih tahu, jangan kasih tahu orang. Udah kamu aja. Oh ya dipegang. Dipegang rat-rat itu nggak pernah dibuka sampai Rasulullah wafat. Bahkan Umar nanya itu nggak diungkap. Sayyidina Umar yang tanya enggak. Saya udah janji sama Rasulullah, saya tidak akan tunjuk. Akhirnya Pak, kalau ada berita kematian si A meninggal, kasih tahu ya wahai Sayyidina Umar, sahabat A meninggal. Nanyanya gini, tadi sahabat Hudzaifah al-Yamani nyolatkan enggak? Gitu. Jadi itu saja pedomannya begitu. Hudzaifah al-Yamani tadi ikut sholat enggak? Oh tadi dia sudah nyolati, ya udah saya nyolati. Tapi kalau tadi Hudzaifah al-Yamani nyolati enggak? Kayaknya dia enggak mau nyolati. Wah ini munafik. Jadi gitu. Begitu beratnya. Nah, kalau begitu, ketika kita sholat, catatan kecil saja. Yang penting kita di atasnya munafik. Apa itu? Kalau sholat,
Jangan malas-malasan. Loh, gitu itu saja. Ya kalau mereka kan ketika sholat dia ogah-ogahan, melaksanakan dengan berat, dengan malas. Enggak, saya harus bergas, saya harus semangat. Nah, yang kedua, mereka itu riya, wah saya nggak boleh, saya harus lawan, saya nggak boleh pamer. Loh gitu. Ya pokoknya begitu saja. Yang ketiga, orang munafik itu ingat Allah tidak? Ingat tapi sedikit sekali. Yang paling penting kita lebih banyak ingatnya, kadang lupa. Di sholat kan begitu. Enak-enak konsentrasi, masuk lagi. Aduh, tadi jemuran lupa nggak ngambil. Yang asalnya nggak ingat, ingat ketika Allahu Akbar. Gitu. Tapi ya dilawan, nggak apa-apa. Kita sudah lebih banyak ingat Allah itu sudah untung. Kenapa? Itu paling tidak itu sudah lebih dari munafik. Gitu saja. Makanya maha bijaksana Rasulullah itu ketika habis sholat disuruh membaca istighfar. Ya karena kita tidak tahu. Karena itu Al-Quran juga mengatakan munafik itu innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kalau yang di bawah ini di ayat 145. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di tempat yang paling rendah dari neraka. Kenapa sampai dia kok lebih hina daripada orang kafir? Sebelum itu, sebentar. Oh ya. Nah, kita perlu mengenal asal kata munafik itu. Ada 4 yang itu memiliki makna munafik. Ada yang mengartikan munafik itu dari nafakoyan fuku. Maksudnya lewat, hilang, habis. Lewat. Kenapa munafik itu seperti ini? Yes, dia sepertinya dengerin lewat gitu saja. Lewat. Rawaj. Munafik itu juga bisa berarti rawaj. Laris. Laris itu begini. Ibu, Bapak Ibu, kita misalnya kita lagi berdagang nih. Dagang beras atau dagang barang-barang banyak. Ya. Dan kemudian barang ini laku semuanya. Laku semuanya. Makanya infak itu satu akar kata dalam munafik. Infak itu loh. Infak kan nun fakof toh. Sama dengan munafik. Nun fakof. Makanya mengatakan bahwa infak itu satu akar dengan munafik. Kenapa? Karena dia berarti laris. Laris itu begini. Makanya kenapa orang infak itu tidak boleh disebut-sebut, harusnya seneng. Itu ibarat orang dagang. Saya punya banyak barang. Banyak barang. Ternyata habis. Laku semuanya. Kira-kira saya harusnya seneng atau sedih? Senang. Maka orang infak itu dianggap seperti orang melariskan barang. Harusnya ketika dia itu berinfak ke sana, infak sana, infak sana, infak sana. Itu artinya dia sedang melariskan barangnya ini. Harusnya senang atau susah? Senang. Cuma terus kemudian setelah barang sana, barang sana, barang sana, terus dia bilang, ingat ya, itu aku yang ngasih. Lah ini itu berarti dia ngeluarin duit tapi nggak seneng. Paham ya? Jadi harusnya tidak ada kata-kata itu. Kenapa? Karena dia senang seperti larisnya orang berdagang. Makanya dia satu akar kata. Ini dari sisi bahasa ya, bukan dari sisi terminologi. Ada juga berarti nufuk. Makanya infak dikatakan nufuk. Munafik itu juga dari nufuk. Nufuk itu nafak. Nafak itu terowongan. Nanti kalau Bapak Ibu bisa haji, ayo nafak. Di mana terowongan? Makanya infak itu salah satu maknanya
Oh, maksudnya mengeluarkan uang itu dalam Al-Quran disebut tiga. Bisa zakat, infak, sodakoh. Mengeluarkan uang disebut infak karena hakikatnya orang sedang mengeluarkan uang tadi itu miliknya ya, sedang berinfak itu ibarat kata dia telah membuat terowongan menuju surga. Terowongan menuju surga. Orang munafik disebut munafik karena sebenarnya dia seperti terowongan. Masuk telinga kanan, tembus ke telinga kiri. Masuk telinga kiri, tembus telinga kanan. Tidak nancep ke dalam hati. Karena sesungguhnya dia tidak ingin menerima nasihat sebenarnya. Cuma kalau dia tidak datang di majelis Rasulullah, nanti ketahuan kalau dia munafik. Nah, gitu. Saya yakin Pak, Ibu hadir di sini benar-benar karena niat. Bukan karena nggak enak sama teman. Benar nggak ya? Iya kayak, wah saya enak saya buku ini saya diajak terus ya. Bukan, saya yakin karena niat ingin mencari ilmu. Makanya orang munafik itu kalau lagi di pengajian, ini saya sedang menjelaskan sosok umum. Kalau dia lagi di majelis Rasulullah, ini coba dibuka di surah At-Taubah. 127. At-Taubah udah mau akhir ini, paling mau akhir. Sebelum laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sebelum itu. Insyaallah. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Ini Al-Quran sedang menggambarkan ini loh orang munafik kalau datang di pengajian itu. Dia maunya isi pengajian itu seneng-seneng tok. Nah, padahal materi pengajian itu kan macam-macam ya. Kadang cocok dengan dirinya, kadang ngeritik dirinya. Kadang ada ayat yang bicara tentang kita harus berinfak, kita harus seorang dermawan. Padahal dia pelit. Loh, ini kan gak enak seperti ini. Ada ayat nyuruh sabar, padahal dia nggak sabar. Ayat datang nyuruh percaya Tuhan, dia nggak yakin sama Tuhan. Jadi makanya digambarkan oleh Al-Quran, ketika turun ayat, turun surah, dan surah itu mengkritik perilaku kebiasaan buruknya, apa yang dia lakukan? Dia lirik-lirik ke temannya. Jadi ini di majelis Rasul. Dia lirik-lirik, tuh, Muhammad sudah mulai itu. Muhammad itu. Udah mulai mengkritik kita. Padahal enggak. Rasulullah kan nggak tahu. Rasulullah hanya menyampaikan ayat dulu ayatnya. Tapi dia merasa terkritik. Ya tadi gambarnya itu. Ayat itu kan macam-macam. Laksana obat. Makanya apa itu obat? Kalau kita sehat ya nggak ada pengaruhnya mau sehat. Kayak obat merah, betadin, betadin. Betadin itu kalau kita alirkan, ibu terasa sakit nggak? Ya enggak, kalau tidak sakit. Kalau sakit baru perih. Jadi perih, karena dia sakit. Enggak belakang sini enggak sakit. Karena enggak tidak sakit. Tapi kalau yang sakit, kita akan merasa perih. Seperti itu nasihat itu. Orang munafik gak pingin. Pinginnya nasihat itu jangan nyeng-nyeng saja. Wis pokok swarga tok. Ya enggak kan gak bisa. Loh, kalau orang masuk surga itu betul syarat ya. Nah, cuman dia nggak pingin mendengarkan nasihat-nasihat yang kira-kira mengkritik perilakunya. Jadi ada cerita, ada cerita. Saat itu saya apa itu diundang satu komunitas ya di sebuah ada komplek di daerah Jakarta Selatan. Saya dilalah ya dilalah. Ayat yang dibahas itu tentang munafik. Ayat dibahas itu. Sebenarnya saya tidak ada disinggung. Ini tidak tahunya setelah selesai dia nanya,
Setelah selesai, semua bubar, semua pulang, tinggal satu dia nunggu saya. Setelah semua bubar, baru saya didatangi. Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz jelaskan tadi itu benar, orang munafik. Orang munafik itu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kata Al-Qur'an. Kalau dia ketemu orang beriman, dia ngaku, aku ini beriman, aku ini beriman. Tapi wa idza khalau la syayatinihim qalu inna ma nastahzir. Ketika dia ketemu sama temannya, "Yo, kamu kok akrab saya?" Enggak, saya bohongan aja supaya saya bisa dapat apa-apa. Nah, ini temannya ini eh, kan munafik itu nggak sama antara yang dia ucapkan dengan yang dia yakini, tidak asal yang dia yakin dengan yang dia lakukan. Nah, orang ini kemudian memperkenalkan diri. Pak Ustadz, saya ini mantan direktur BI. Orangnya kurus, udah tua. Mantan direktur BI. Oh ya ya, terus gimana? Maksudnya apa Pak? Itu yang ngaji itu sebagian besar teman-teman saya dulu. Sebagian teman-teman saya ketika di BI. Nah, ketika saya menjabat jadi direktur, saya saat itu dihadapkan pada satu pilihan. Sebenarnya saya tahu ini salah, tapi memang menawarkan ya atau keuntungan. Tapi ini salah. Akhirnya apa? Saya nggak mau. Saya nggak mau ambil sikap situ. Karena saya tahu itu adalah melanggar. Tapi sikap saya, Pak Ustadz, saya dibodoh-bodohin sama teman-teman saya. Bodoh kamu. Ini kan kesempatan. Nah, gitu. Dalam tanda kutip ya. Ini kesempatan. Kesempatan nggak kamu ambil gimana? Bodoh. Dibodohi saya. Tapi terus Bapak gimana? Enggak. Saya tetap kuat. Saya nggak mau. Saya nggak melakukan. Saya nggak ingin jadi orang munafik. Kata dia itu. Tapi yang mengejutkan pengakuan dia setelah itu ya. Bapak tahu siapa yang bodohin saya? Siapa emangnya? Sebut nama dia. Si bapak itu. Ketika dia nyebut nama ini, tak taunya bapak ini ketua pengajian. Tapi bapak yang dulunya menjabat bodoh-bodohin dia itu, dia sekarang saat itu jadi ketua pengajian. Lah, akhirnya saya nggak diundang lagi. Alhamdulillah. Saya pernah diundang gitu, terus dia bilang itu, Pak, ini ada pesan. Pokoknya Bapak nanti jangan nyinggung masalah korupsi ya. Lebih itu belum apa-apa sudah ngomong begini. Ada nggak usah. Nggak usah deh kalau ngaji begini nggak usah. Dia berarti nggak siap diobati. Padahal sebenarnya kan biasa saja. Namanya juga orang itu salah itu biasa. Yang sakit itu biasa. Yang penting mau diobati. Orang ngaji itu orang yang siap mau diobati. Loh, mau diobati kok milih-milih. Makanya terus dia kali Al-Quran kalau lagi seneng dia. Kalau lagi bingung, lerak. Habis itu lari dia. Ya inilah munafik. Nah, munafik itu kata nafako itu juga asar bufil ad, meresap ke dalam tanah. Jadi meresap ke dalam tanah sehingga tidak kelihatan. Ini makna bahasa. Makna munafik di dalam Al-Quran itu bisa mengambil dua bentuk. Asar bufil ad, meresap ke dalam tanah. Dalam hal ini saya memahami kenapa munafik itu dianggap dia berperilaku seperti air yang meresap di dalam tanah, sehingga orang tidak tahu. Tahu busa ya, busa. Busa itu kalau kena air, ya, ibu kan nggak kelihatan kan? Kelihatannya tempatnya busa. Pas didudukin, loh, kok basah nih? Karena di dalamnya ada air. Jadi karena munafik adalah orang yang keburukannya begitu meresap ke dalam jiwa, sebagaimana meresapnya air ke dalam tanah. Resep jadi menyatu dengan seluruh tulang-tulangnya dan eh, apa itu seluruh anggota tubuh di dalamnya. Rasulullah itu, sini ada nggak ya? Oh ya, nanti ada hadisnya.
Jadi ada munafik artinya meresap. Makna inilah yang bisa kita pahami dari sisi al-munafiqun di dalam Al-Quran. Mereka karena keburukannya begitu sangat meresap ke dalam jiwa, itu seakan sebagai meresapnya air ke dalam tanah. Ada juga nufuk atau munafik itu al-mufuk pertolongan. Kenapa? Karena perilaku dan ucapannya tidak bisa dipegang. Seperti orang yang masuk dari satu pintu, tapi keluar dari pintu yang lain. Jadi gitu. Jadi begitu terus. Kenapa? Karena memang begitu itu. Sehingga Pak, keyakinannya tidak sama dengan ucapannya tidak sama dengan perilakunya, begitu terus. Makanya hidupnya itu susah. Nah, nanti baru akan dilihat apa ya tanda-tandanya itu orang itu. Nah, ini sifat dasar munafik itu yang dengan atas alasan ini orang munafik itu lebih hina daripada orang kafir. Kalau orang kafir, tadi saya sampaikan, orang kafir itu kesalahannya adalah istihza, ya, menghina. Kenapa orang kafir disebut menghina Tuhan? Bagaimana nggak menghina? Wong dia dikasih hak hidup, dikasih rezeki, dikasih semuanya fasilitas hidup. Lah wong dikasih fasilitas hidup, kok kesana kemari ngomong Tuhan nggak ada, lah kurang ajar namanya ini. Benar ya? Orang kafir kan bilang kalau Tuhan itu nggak ada, padahal loh. Terus dia hidup itu siapa yang menghidupkan? Makanya dia menghina banget kamu itu. Tapi munafik itu punya sifat istihza ini, punya sifat ini. Karena sejatinya orang munafik dalam tataran keyakinan itu sama dengan kafir. Apa itu? Mengingkari Allah dan hari akhir. Ini munafik. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu di Al-Quran tadi ya, seperti ayat yang saya sebutkan, innal munafiqin, itu kan munafik itu. Jadi kalau kita menemukan di dalam Al-Quran al-munafiqun atau al-munafiqin, misalnya, idza ja'akal munafiqun qalu nasyhadu inna Rasulullah, jika datang kepada kamu orang munafik. Jadi ketika Al-Quran sudah menggunakan al-munafiqun, al-munafiqin, ini hakikatnya orang kafir. Tapi dia menyembunyikan kekufurannya, ngaku-ngaku jadi Islam. Nah, jadi itu. Memang sengaja dari sisi ini munafik identik dengan kafir. Ya, dia sebenarnya mengingkari Allah dan dari akhir. Dia nggak mau beriman pada Allah dari akhir. Cuma dia sembunyikan. Makanya disebut istihza. Yang kedua, khida'ah, menipu. Menipu Allah dan orang beriman. Dengan cara apa? Dengan cara menampakkan keislamannya melalui perilaku. Padahal hatinya tidak. Nah, sekarang saya tunjukkan beberapa ayat yang selain ayat yang tadi. Ini ayat ini benar-benar di ayat munafikun. Surah Munafikun, surah ke-63. Jadi kalau Ibu membaca ini, waduh, ya. Surah Al-Munafikun itu. Idza ja'aka munafiqun qalu la syahadu inna Rasulullah. Kalau ketemu Rasulullah begitu, saya bersaksi bahwa sungguh engkau ada seorang Rasul. Dia ketemu Rasulullah begitu. Saya bersaksi ya 100 surah ke-63 ayat 1. Ayat 1 ya. Idza ja'aka munafiquna qalu la syahadu innaka Rasulullah. Ketika Rasul begitu, saya bersaksi sungguh engkau benar-benar seorang Rasul. Padahal dia bohong. Coba. Wallahu a'lam. Ayat 4-nya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika kamu melihat mereka, penampilannya ya, tu'jibuka ajsamuhum, kamu akan takjub dengan penampilannya. Iya, jadi kamu akan takjub penampilannya. Ya kayak sinetron itu, sinetron.
Itu kan kaya-kaya itu, waduh, kan lihat sinetron gitu ya, kayak kayak alim gitu. Ya namanya juga bermain sinetron. Jadi lo kadang gitu ya yang lihat itu ya percaya itu. Dibohongi sama sinetron itu. Jadi mereka mengambil berperan. Kalau kamu melihat penampilannya, kamu akan takjub dengan penampilannya. Ya penampilannya kayak alim begitu. Coba. Kan nggak tahu. Mohon maaf ya, tapi bukan berarti ini kemudian harus mencurigai orang. Nggak begitu. Alim, jangan munafik. Ya nggak begini. Sedemikian rapinya dan sedetailnya Al-Quran memberikan gambaran orang munafik kayak begitu itu. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka lagi ngomong, wah kamu akan kagum dengan omongannya. Kamu akan mendengarkan betul omongannya. Kenapa? Caranya dia berbicara, pengungkapannya, wah seseorang bisa tertegun, bisa takjub kepada penampilannya, takjub kepada omongannya. Padahal omong doa, ka'annam khusyubun musannadah. Ya, jadi ini gambaran seperti itu. Karena itu memang tidak bisa didapatkan gambaran Al-Quran terhadap gambaran Al-Quran tentang munafik di dalam Al-Quran. Gambaran Al-Quran tentang munafik itu sesungguhnya tidak untuk mencurigai orang, tapi untuk menilai. Anggap saja ini sebagai cermin. Jangan-jangan saya ada sebuah cermin. Makanya orang mukmin sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, orang mukmin itu apa yang diyakini sama dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang dilakukan. Makanya saya ulangi supaya ini bisa matching ketemu. Sinkron tentang iman, kafir, dan munafik. Makanya iman itu tasdiqun bil qalbi. Hatinya membenarkan. Dengan jawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Jadi ini benar hatinya. Hatinya mengucapkan Allah sebagai Tuhannya. Kemudian diungkapkan wa qaulun bilisan, lisan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Wa amalun bil arkan. Kemudian tubuhnya melaksanakan. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, pokoknya tidak ada yang saya sembah, tidak ada yang saya taati, tidak ada yang saya tuju, tidak ada yang maksud kecuali Allah. Allah ngasih tahu. Kalau begitu, selama orang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan siap mengatakan, ya Allah, aku siap menerima perintahmu. Oke, sekarang kamu sholat. Ya, sholat. Yang lainnya nggak ada kau. Nggak bisa. Ya, makanya dengan sholat itulah sebagai kelanjutan pernyataan la ilaha illallah. Makanya sholat itu dianggap asasul ibadah. Masjid ini kokoh begini ini, bukan atasnya. Masjid ini kokoh dan gak roboh itu bukan karena tiangnya, tapi karena fondasinya. Tidak bisa dibayangkan masjid yang gerinda tanpa fondasi, ya udah amblek. Gitu. Makanya sholat itu seperti fondasi. Kalau ada orang ngaku Islam nggak sholat, itu ibarat bikin rumah tanpa fondasi. Ya udah, dia hilang. Nah, tadi menipu Allah, ya. Maka kalau orang munafik gitu, semuanya tidak, semuanya tidak. Kalau orang kafir itu bisa. Yang tidak dimiliki orang kafir itu meyakini Allah. Yang tidak dimiliki orang kafir. Tapi dia bisa berucap jujur, jujur. Perilakunya jujur, jujur. Peduli kepada orang, bisa. Tapi dia lakukan itu tidak atas dasar iman. Satu yang dia berikan, dia nggak mau percaya adanya Allah. Makanya dianggap, wah menghina banget kamu. Mungkin kita bertanya, lah atas kalau gitu orang kafir itu berbuat baik untuk orang lain itu untuk apa? Kalau kita kan jelas ya, kalau ibu berbuat orang lain untuk apa? Supaya kita dapat pahala nanti di akhirat. Makanya karena kita berbuat baik ingin dapat pahala dari Allah, makanya kita tidak kecewa. Seandainya yang dibaiki ternyata nggak balas. Benar ya? Udah keluar tayangan ini? Keluar tayangan nggak?
Ya. Ya. Jadi kalau memang dia itu orang mukmin, maka dia lakukan perbuatan baik itu semata-mata karena mengharap ridho Allah. Semata-mata akan mengharap pahala dari Allah. Karena dia punya komitmen seperti ini, saya akan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya ketika dia berbuat baik, kok nggak dibalas? Oh, biasa saja, lah nggak apa-apa. Karena saya berharap balasan dari Allah. Ketika kita sholat, sudah rajin sholat nggak dapat, misalnya ternyata hidup di dunia ini nggak nggak sejalan dengan rajinnya kita ibadah. Orang mukmin, nggak apa-apa. Wah, asa ibadah itu loh untuk dapat pahala nanti di akhirat, bukan untuk dunia ini. Wah, gitu. Ya. Tapi kalau mau kafir, tidak. Dia berbuat baiknya bukan untuk Allah. Lah, kalau gitu pertanyaannya, loh, lah kalau gitu orang kafir itu berbuat baik, susah-susah bantu orang, susah-susah berbuat jujur, ya kan? Susah-susah berbuat jujur, susah-susah harus apa itu adil. Nah, terus untuk apa ini? Oh, saya memahaminya orang kafir itu menggunakan konsep agama kemanusiaan. Agama kemanusiaan ini begini, saya harus berbuat baik kepada orang lain. Sebab kalau saya berbuat baik pada orang lain, maka orang lain itu pasti berbuat kepada saya. Benar Bu ya? Menurut Ibu, benar tidak ini? Ayo, saya ulangi. Orang kafir itu, makanya dia selalu berbuat baik pada orang lain. Karena dia punya prinsip. Kalau saya baik sama orang, banyak orang, saya baik sama dia, pasti dia akan baik pada saya. Seperti ini benar atau tidak? Nah, belum tentu. Apakah orang yang kita baiki selalu balas? Makanya jangan mikirin balasan orang. Yang penting kita sudah berbuat baik, karena yang bisa balas hanya Allah. Allah. Lah kalau orang kafir itu begitu. Makanya ketika yang dia baikin gak balas, kecewanya luar biasa. Kalau kita tidak. Lah kalau munafik, semuanya tidak. Jadi semuanya serba palsu semua. Palsu semua. Terus pura-pura semuanya. Ngomong baik pura-pura, ibadah pura-pura, semuanya pura-pura. Masya Allah. Makanya kita sulit untuk mengidentifikasi. Loh, nggak salah. Nah, loh, udah ya. Loh, tadi mana? Loh. Mana? Ini mana sih? Oh ya, ini ya. Ini tadi ya. Nah, oke, sekali ini. Hah? Nggak ada? Oh ya. Oh, agak terlambat. Nah, baru kita lihat bagaimana Al-Quran dan hadis memberikan kriteria. Makanya Rasulullah tidak langsung orang kayak begini pasti munafik, gak begitu. Beliau adalah ayatul munafik. Ini loh tanda-tanda munafik kayak begini. Ini tadi kalau Al-Quran yang surah munafikun tadi yang kita baca. Mengelabui orang lain dengan penampilan yang menarik dan meyakinkan. Mengelabui orang lain melalui ucapannya yang manis dan meyakinkan. Lagi-lagi saya tidak bermaksud supaya ibu curiga dan mencurigai orang. Tidak begitu. Tapi inilah seperti orang munafik. Ini baru akan diketahui setelah dia menunjukkan, oh ternyata lah gitu. Makanya bencinya luar biasa kali. Bisa bayangkan ada orang, dua orang, si A sama si B. Si A ini nentang memang dengan saya. Mau pokoknya setuju. Pokoknya saya pasti saya nggak setuju. Dia pokoknya benci sekali dengan saya. Dan tunjukkan sikap kebencian itu. Si B sebenarnya benci juga dengan saya. Cuma karena dia punya kepentingan, makanya dia baik-baik dengan saya. Nah, gitu ya. Ngambil hati, ngambil hati.
pura-pura baik, pura baik. Gitu. Si C ini kenal sama A, kenal sama B, dan si C ini tahu sikapnya. Si C ini juga sahabat saya. Akhirnya C ini merasa kasihan dengan saya. Pak Husul harus hati-hati sama B. Nah gitu. Oh, kamu jangan bikin fitnah. Loh, pasti saya nggak percaya. Kenapa? Dia mengelabui saya dengan sikapnya. Dia mengelabui saya dengan ucapannya. Kamu jangan bikin fitnah loh. Loh, enggak. Saya sama Husul. Mending A. Oh, kalau A saya memang nggak setuju. Saya memang musuhan sama dia. Tapi si B ini baik sama saya. Pak, B ini baik di depan Bapak aja. Karena dia menjilat. Oh gitu. Oh, saya diyakinkan. Kamu jangan bikin fitnah loh. Ya terserah Bapak. Kalau Bapak agak percaya, silakan Bapak menginvestigasi. Ucapan C ini paling tidak mengganggu pikiran saya. Masa iya sih si B ini? Padahal baik banget. Oh gitu ya. Tapi karena dikasih informasi seperti ini, mau nggak mau saya cari informasi. Saya cari informasi, saya kumpulkan informasi seakurat mungkin tentang B. Dan bahkan saya bikin jebakan untuk bisa mengetahui perilaku B. Waduh, ternyata benar. Sikap B itu ternyata sama dengan A. Setelah lama, si C ini dipanggil. Saya panggil. C, wah ternyata benar kamu. Si B itu kurang ajar banget. Ya, ternyata si B ini sama saja dengan si A. Mending si A. Si A yang kemarin dibilang musuhan itu gara-gara ketahuan bahwa dia itu mending si A. Gitu. Makanya kita ketemu orang kayak B begini, waduh, geleng-geleng. Tapi kita nggak bisa, baru akan ketahuan setelah dia benar-benar menunjukkan sikap dia sebenarnya. Wah, ternyata si B itu munafik gitu. Ternyata dia, waduh. Nah, kalau ini memang benar-benar munafik. Makanya Nabi menggunakan ayatul munafik. Pokoknya tanda-tanda munafik itu seperti ini. Pertama, idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji tidak menepati janji. Ya, tidak menepati janji. Ingkar janji. Pertama, idza haddatsa kadzdzaba. Biasanya urutannya gitu. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tapi nggak apa-apa lah. Dia tidak menepati janji. Janji ini bisa dua. Bisa janji satu arah, bisa janji dua arah. Perjanjian namanya. Ketika orang kerjasama dua arah, itu kan dia diikat dengan sebuah perjanjian. Ya kan? Itu namanya ahdun. Kalau janji satu arah, itu berjanji. Pokoknya saya berjanji deh, saya akan kasih kamu. Saya berjanji. Lah kok janji-janji palsu. Kasih janji, pilkada. Saya tidak tahu pilkada ya. Pilkada dong, enggak. Mudah-mudahan, ya pasti ada yang begitu, ada yang tidak begitu. Kalau ibu tahu bahwa dia punya track record begitu, ya jadi pilih kan gampang. Kan gampang kan? Iya. Tidak. Ketika waidah hadatsa kadzdzaba. Ketika dia ngomong berdusta, berbohong itu. Kalau ngomong nggak bisa dipegang. Pagi dele, sore jadi tempe. Jadi begitu, nggak bisa dipegang. Pokoknya masya Allah. Ini nanti baru akan kita jawab kenapa sampai orang kayak begini, kenapa? Karena bukan fitrahnya. Fitrah kita itu suka menepati janji. Itu fitrah kita ini ya diciptakan oleh Allah itu. Fitrah kita itu suka menepati janji, tidak berdusta, lo gitu, selalu jujur dan selalu amanah. Itu sudah potongan lahir yang kita bawa. Kenapa? Karena menepati janji itu lebih mudah daripada mengingkari janji. Kalau ibu mau mengingkari janji, ibu harus punya nyali.
Iya kan? Iya, orang bisa mengingkari janji itu gak gampang loh. Dia punya nyali. Sebab apa? Kalau ketahuan dicaci caci maki. Orang jujur. Orang jujur itu perlu nyali? Enggak. Karena setiap orang pasti seneng kalau bapak ibu dikatakan jujur. Wah, saya itu seneng sama ibu itu orangnya jujur banget. Nggak mungkin ada orang begini. Saya seneng sama dia. Kenapa? Suka bohong. Itu mesti gak waras. Ini gak waras. Kalau dia sama orang lain, dia senang berteman kepada orang lain karena suka dia bohong. Waduh. Makanya Nabi bilang, nah, ada satu riwayat begini. Kalau ada orang yang datang kepada kamu dan orang itu nyeritain tentang orang lain, dia menceritakan kebohongan dia kepada orang lain. Pak Dokter Makhrus tadi tak bohongin aja. Kalau nggak gitu saya nggak dapat duit. Oh, ini dia cerita ke saya misalnya ini. Kata Nabi, kalau ada orang yang cerita kayak begitu, hati-hati, jangan dideketi. Suatu saat kamu yang dibohongi. Jadi gitu. Iya. Kenapa? Al-Quran mengatakan begini, uh, yukhadi'un Allah, yukhadi'un walladzina amanu wa ma yakhda'una. Jadi orang nipu itu, orang berbohong itu, tidak akan bisa berhenti. Kenapa? Karena ketika dia berbohong, dia harus berbohong lagi untuk menutupi yang pertama, lagi gitu, yang kedua, lagi terus terus sampai keadaan akhirnya kata, lu ternyata itu setelah lama. Jadi katanya pokoknya kalau ada orang kok bilang cerita bahwa dia pernah bohongi orang lain, hati-hati dengan orang itu. Jauhi. Kenapa? Suatu saat kamu yang jadi sasarannya. Sebab ketika orang itu berani berbohong dalam satu qadiyah, dalam satu masalah, maka dia pasti akan berani berbohong pada masalah yang lain. Inilah rahasianya kenapa Rasulullah mengatakan alaikum bisidqi, alaikum bisidqi. Pokoknya kamu harus sebisa mungkin harus jujur, sekuat-kuatnya harus jujur. Alaikum bisidqi, alaikum bisidqi. Wa inna sidqa yahdi ilal birri wa idal birra yahdi al jannah. Nah, cuma tidak setiap yang berbohong itu munafik. Kemarin ya, pernah saya sampaikan bahwa salah satu tanda munafik itu berbohong. Tapi tidak setiap berbohong itu munafik. Bahkan dalam kasus tertentu bohong itu wajib. Misalnya ada orang lari dikejar-kejar, masuk ke rumah ibu, wah kejar, mau dibunuh. Kok tadi lihat orang lari sini enggak? Wah, bingung dia. Saya nggak kasih tahu nanti saya munafik. Gara-gara nggak punya tentang bohong tadi itu. Kalau saya tahu, akhirnya karena juga nggak takut ancaman munafik itu di dalam neraka yang paling ada itu. Gimana Bu? Ibu lihat nggak? Iya ada di kamar loh. Iya nggak bisa begitu. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita justru bisa sebaiknya bohong atau bahkan harus bohong. Dokter misalnya ketika ditanya, dok sebenarnya keadaan saya seperti apa? Sebenarnya dia sudah stadium 4. Karena dia nggak mau dikatakan munafik. Pak, mohon maaf ya, Bapak ini sudah stadium 4. Tidak ada harapan hidup. Nah, ini benar, tapi ya bodoh begini ini. Ini sudah stadium 4, sudah banyak-banyak berpikir. Karena Bapak nggak ada harapan hidup. Kata-kata ini dia telah mengambil hak Tuhan untuk mengambil hak hidup. Maka tetap saja, oh enggak, pokoknya Bapak semangat. Bapak semangat hidup. Loh. Sebenarnya dia bohong. Makanya sekali lagi tanda munafik itu bohong. Tapi tidak sebab itu munafik. Kalau begitu, bohong yang seperti apa disebut munafik? Nah, jika kebohongan itu dalam urusan dunia. Makanya kata Mutawi Sya'rawi, urusan duniawi inilah kemudian orang menjadi kuat berbohong. Urusan dunia apa? Dunia itu macam-macam ya. Bisa jabatan, bisa uang, bisa popularitas, bisa kemuliaan, bisa ketenaran, macam-macam lah ya. Ya macam-macam.
Sama di ustadz, di dunia ustadz bisa berlaku. Bisa saja berlaku. Sudah terlanjur diundang. Enggak tahunya ada undangan baru. Menurut dia amplopnya mesti betul. Saya itu pernah ngalami begini. Lalu jadi ya Allah, coba Pak, saat itu tablik akbar, tinggal 3 jam dari waktu yang disediakan, dia membatalkan. Agak pusing itu, apa panitianya. Alasannya sakit. Ya tentu saja panitia nggak berani maksa karena sakit. Saya mau ditelepon. Pak Ustadz, sekarang ada jam 2 ada waktu enggak? Jam 2 kapan? Jam 2 siang ini. Acara apa? Ini aja tablik akbar. Gila Bapak. Undang saya untuk tablik akbar dan udah nanti saya ceritakan. Yang penting Pak Ustadz ada waktu enggak? Ya deh, karena saya kenal dia. Ya saya ada waktu. Saya akan berangkat sana. Oke, saya berangkat setelah acara selesai. Saya tanya, kenapa Pak? Ceritalah. Sebenarnya ini saya sudah ngundang ustadzah. Ustadzah terkenal, saya kenal juga ustadzah ini. Karena sebut namanya, tapi tidak sebut nama sama ibu. Oh itu, kenapa emangnya? Dia ini sakit, tapi saya nggak percaya, kata dia. Saya nggak percaya. Lah, terus gimana? Saya nggak percaya ini kalau dia sakit. Akhirnya apa? Saya cari dia di waktu yang sama. Ternyata benar. Di waktu yang sama itu ternyata nggak sakit. Dia ngisi acara di waktu yang sama. Ya Allah. Masya Allah. Sekarang pertanyaannya gini. Kenapa dia berani berbohong? Ayo, dapat ibu apa? Pasti karena amplop. Munafik itu. Paling tidak di dalamnya ada penyakit masa saya. Dia tidak munafik. Dia punya tanda-tanda munafik di dalam. Itu tidak disebut munafik, enggak, tetap muslim. Tapi dalam bahasa Al-Quran, di hatinya ada penyakit. Kalau begini terus jadi munafik nanti. Tapi dia nggak munafik saat itu. Tapi dia punya tanda munafik. Makanya Nabi mengatakan ayatul munafik. Makanya Sya'rawi mengatakan bahwa sikap kemunafikan yang dikatakan Rasulullah kalau berjanji berdusta, apa tidak janji, kalau ngomong berdusta, dikasih amanat khianat, kata beliau, ini sebab yang menjadi sebab yang paling kuat mendorong seseorang melakukan 3 ini, salah satu paling enggak itu karena dunia. Makanya kalau saya ceramah begini ini, Bapak Ibu harus doain saya. Jangan minta saya, jangan minta saya doain. Pak Ustadz doain saya. Keliru. Ibu doain saya. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Husnul itu dijaga niatnya. Loh gitu. Setiap Ustadz yang di sini ini, Ibu doain. Gitu, ya Allah, mudah-mudahan tidak kena munafik. Loh gitu. Loh gimana? Oh, kalau seperti begini yang banyak omongnya saya. Tapi dia ada 3 tanda tadi. Iya. Tidak janji. Iya. Tidak sakit. Iya. Ya iyalah, tadi percaya. Iya. Iya. Jadi dia namanya marot. Hatinya ada penyakit namanya nifak. Penyakitnya namanya munafik. Orangnya munafik. Dia punya penyakit seperti orang munafik. Nah, gitu maksudnya. Nanti akan kita sebutkan term yang lain. Makanya ciri ini ciri yang umum. Makanya orang itu kalau mau bohong itu berat loh. Berat. Jangan punya nyali itu bohong itu. Kalau nggak punya nyali nggak berani loh. Kenapa? Karena kalau ketahuan pasti dicaci orang lain. Inilah maknanya laha maka sahabat wa alaiha maktasabat. Berbuat baik itu ringan, berbuat dosa itu berat karena dia punya nyali. Tapi karena nafsu hawa nafsunya begitu dominan, akhirnya perbuatan buruk tadi itu menjadi mudah dilakukan, tidak merasa bersalah. Bahkan tenang-tenang saja. Saya pernah ada teman saya tahu, ya begitu, ngajar ngaji. Sudah enak dia ngajar ngaji. Sesuai dengan keahliannya.
Enggak tahunya ketemu lagi setelah beberapa lama itu ya saya ketemu terus dia nggak ngajar. Loh, kamu biasanya ngajar kok nggak ngajar? Kenapa? Saya nggak ngajar lagi, saya berhentikan. Loh, lah kenapa? Orangnya mau berhenti, enggak saya yang berhentikan. Nah, kenapa begitu? Masa saya itu sebulan jadi kali 400? Nah, Masya Allah. Saya semalam itu, ya semalam, saya main ke tempat teman saya. Masya Allah. Ngeri ternyata. Ngeri itu ustadz-ustadz yang panggung itu. Jadi deal-dealan itu seperti jual beli. Ada seorang ustadz ya, dikenal dia. Dia bilang begini, kan nanya, Pak Ustadz, nanti bisyarahnya berapa? Bahasanya kan bisyarah ya. Bisyarahnya berapa? Dia sebutkan angka, ya antara 7 sampai 10 juta. Ada ceramah guyon-guyonan loh, ada pertanggungjawaban ilmiah. Kalau ini kan ngaji, pertanggungjawaban ilmiah. Ini enggak guyon-guyonan, bertanggung gitu loh, guyon hahaha itu. Enggak ada pertanggungjawaban ilmiah, paling cuma setengah jam. Ini ternyata disetujui sama ini apa DKM-nya. Setelah deal, telepon lagi. Eh, kita ya nanti antara 10. Oh, enggak Pak, antara 12 sampai 15. Saya dengar itu ngerti Rek. Ini dari iya dia tahu. Dia nggak berani membatalkan karena sudah terlanjur pamfletnya disebar di mana-mana. Saya pikir, ya Allah. Saya itu merenung gini, ya Allah. Saya itu kalau ingat begini ini, saya itu sebenarnya malas keluar rumah. Kalau ingat begini-begini, ingat kayak begini-begini, saya malas ngaji-ngaji di luar gitu. Terus pun ngaji di omah ini, melalui Zoom selesai. Kenapa? Masya Allah. Itu yang namanya Ustadz di panggung itu deal-dealannya kayak begitu. Saya pernah diundang di daerah Kalimantan, di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Tapi dia bukan Palangkaraya ya. Aduh lupa saya. Mau nyebrang lagi. Nah, setelah selesai sama teman saya dikasih duit itu banyak, kebab gitu. Saya bilang, sepurane ya, orang Jawa, mohon maaf, ini kebanyakan ini. Saya masih kok banyak begini. Dipikir saya ini guyonan. Somon jangan ngeledek lah aja deh. Nah, ya Allah, kok ngeledek? Ini kebanyakan, jangan banyak gini. Wah, jangan gitulah, Cak. Itu kan adik kelas saya. Jangan itu, Cak. Saya cuma bisa ngasih ini. Karena dia paksa, ya udah saya terima. Tapi kemudian sebagian ini untuk anakmu. Oh, dia kaget. Kok ada saya kasih. Ternyata di tempat itu saya sudah atas sama pemerintah daerah untuk acara Maulid Nabi. Saya diantar kan ke apa bandara, penyeberangan. Supirnya ini cerita supir, Pak Ustadz, sini udah biasa Pak Ustadz ngundang penceramah dari Jakarta. Oh gitu. Kemarin itu harusnya ngundang Ustadz A sebelum saya ya. Dulu tapi nggak jadi Pak Ustadz. Kenapa? Kemahalan. Wah, wih. Saya sampai merinding ya. Kemahalan gimana maksudnya? Iya, mintanya mahal Pak Ustadz. Ya, kita kan di daerah. Emang saya kayaknya kepo. Ingin tahu mahalnya sampai seberapa. Emang dia minta berapa? Dia mintanya 50 juta bersih. Ceramahnya cuma setengah jam. Dia minta 50 juta bersih. Itu beda dengan tiket. Dia minta hotel berbintang, terus akomodasi. Wah, kita nggak kuat. Wah, saya geleng-geleng. Masya Allah. Ini casingnya Muslim, tapi mentalnya munafik. Pertanyaan, kenapa sampai dia berani ngambil sikap seperti begini? Jawabannya satu, karena dunia.
Jahat dunia ini, jahat. Nah, maksud saya, ya soal kaya gak itu kan urusan Tuhan. Sama dengan orang punya keahlian. Bapak ibu jadi dokter misalnya. Kalau bukan karena kesadaran untuk mengabdi, ibu akan kecewa jadi dokter nanti. Kalau bayarannya enggak kena. Loh itu. Pokoknya munafik, jiwa munafik ini berbahaya di semua lini. Mau jadi apa saja berbahaya. Makanya di mana-mana saya ingatkan, jangan pernah meletakkan ukuran kesuksesan, ukuran kebahagiaan, ukuran keberhasilan dunia. Jangan. Ini adalah faktor yang paling pertama dan utama yang menjadikan orang itu kuat bersikap munafik. Ya karena itu. Dia meletakkan ukuran kebahagiaan dunia, kesuksesan dunia, keberhasilan dunia. Nah, kalau sudah seperti begini, dia tidak akan kuat keluar dari kemunafikan. Kenapa? Karena dunia itu nggak berbanding dengan keberhasilan. Orang yang jujur itu nggak selalu mujur. Ya, orang yang taat itu tidak selalu sukses. Kalau begitu, ada definisi yang harus ibu miliki. Makanya saya tulis sebuah buku. Nanti saya ini belum ya nunggu ada duitnya. Karena saya banyak nulis buku, cuma kan nggak niat jualan. Jadi bukunya habis, duitnya habis. Jadi kalau mau nyetak lagi, nunggu nyimpen duit dulu baru cetak lagi. Saya punya buku. Sebenarnya ini bicara tentang ketuhanan. Saya kasih judul Bertuhan, masihkah relevan? Itu saya berikan penjelasan bahwa kesalehan plus kesuksesan, kemusyrikan berbanding lurus dengan keterpurukan. Jadi saya berubah mindset perubahan orang tentang kata sukses dan terpuruk itu. Orang musyrik itu harus terpuruk. Orang soleh itu harus sukses. Nah kalau begitu yang harus, sementara kita melihat realitas yang di lapangan, banyak orang soleh nggak sukses. Banyak orang syirik nggak terpuruk. Nah ini kan berarti ada salah dalam pikiran kita. Nah di buku itu saya bahas. Dari perjalanan dari mengenal Tuhan, sampai Tuhan di mata orang awam, Tuhan di mata orang ilmuwan, Tuhan di kota, Tuhan di desa. Jadi, semua saya jalan. Bukunya enggak besar, kecil bukunya. Jadi itu karya saya yang pertama. Karya buku saya yang pertama tahun berapa itu sudah lama ini. Jadi sudah lama tidak saya terbitkan, sudah hilang di pasaran. Tapi insya Allah nanti saya terbitkan kembali. Karena ini setelah saya baca lagi, wah ya ini kayaknya pas untuk memberikan pemahaman orang. Jadi orang munafik menurut Al-Quran mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal perilakunya bertentangan dengan keyakinannya. Nah, ya yang penting kita tidak seperti itu, gitu. Misalnya kita iman kepada Allah, beriman kepada Allah itu berarti ibu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti kan ini semacam pernyataan, ya Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang ditaati, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Pernyataan ini sama saja dia mengatakan, ya Allah, sekarang saya siap untuk diperintah. Oh, gitu. Saya siap untuk menerima larangan dari engkau dan saya siap untuk oh kalau gitu kamu sholat, siap. Sami'na wa ta'ana. Sehingga dia sholat itu tidak ada hubungannya apapun. Karena hubungannya bahwa dia seorang hamba, Allah dan Tuhan, selesai. Ya Allah, karena saya beriman, makanya kau perintah sholat, aku sholat. Kau puasa, aku puasa. Maka pada level yang tertinggi, seseorang itu sudah tidak lagi berharap pahala. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa perilaku yang dia lakukan itu sebagai konsekuensi beriman. Hari akhir misalnya. Nah, hari akhir itu apa? Akhir dunia? Tidak. Hari akhir itu adalah hari pembalasan. Kalau hari pembalasan bagi orang mukmin, bagi orang munafik, dia ngomong tok. Ternyata perilakunya tidak matching dengan hari pembalasan. Kalau orang mukmin, karena kita sadar bahwa ada hari pembalasan, maka orang mukmin tidak pernah kecewa dengan kebaikan dia lakukan, meskipun tidak dibalas oleh orang.
Kenapa? Dia sadar. Oh, nanti ada dibalas nanti. Saat orang mukmin, dia akan selalu berusaha berbuat baik meskipun tidak diketahui orang. Kenapa? Karena dia sadar nanti ada hari pembalasan. Bahkan seandainya dia berbuat buruk, itu dia sadar karena ada hanya pembalasan, maka dia cepat-cepat bertobat. Ya begitulah. Kalau munafik enggak, ngomong tok aja ke sana kemari iman Allah, dan padahal bapak bohong kamu. Makanya kata Al-Quran, bohong dia. Jika diberitahu kalau perilakunya akan merugikan orang lain, ya justru membangun alasan supaya orang lain percaya bahwa hal itu demi kebaikan. Wah ini di munafik. Oh ini macam-macam ini. Yang saya baca ini itu Al-Baqarah ayat 8 sampai 14. Ya, Al-Baqarah ini suratnya ini. Di bawah ini suratnya. Ini harusnya dipisah ini. Jadi mulai dari sini mengaku sampai di sini ini Al-Baqarah 8 sampai 14. Jika diberitahu perilaku yang akan merugikan orang lain, justru dia alasan supaya orang lain percaya kalau itu demi kebaikan. Itu kan repot. Jika dinasihati agar perilakunya yang benar sebagaimana yang lain, agar berlaku yang benar sebagaimana yang lain, justru orang yang menasihatinya dan yang berusaha konsisten dianggapnya sok suci dan bodoh karena tidak mau mengambil kesempatan. Ada nggak gini? Waduh, ini masyarakat banget ini. Ya mudah-mudahan kita terhindar gitu. Maksud saya inilah yang terjadi. Dan itu Al-Quran. Al-Quran bukan kata saya. Cuma saya bahasakan dengan bahasa saya. Tapi saya memahami dari ayat Al-Quran dari ayat surah 8, ayat 8 sampai 14. Ia bersikap bagaikan bunglon. Bunglon. Nempel di mana dia warnanya apa, nempel di mana warnanya apa. Haula wa haula. Ini sesuai warna. Ke kuning jadi kuning, merah jadi merah, hijau jadi hijau. Pokoknya di mana ada kesempatan. Demi mengambil keuntungan pribadi atau golongan. Hanya untuk golongan. Jadi makanya kebohongan itu baru disebut munafik kalau menyangkut dunia. Ada kepentingan duniawi yang dia ambil. Kalau menurut ayat keempat, tadi sudah kita baca. Mereka sholat, tapi dengan berat hati. Sebab pinginnya nggak sholat. Cuma nggak enak sama yang lain. Akhirnya sholatnya memang hanya untuk pamer, supaya ya dianggap orang baik. Waduh. Yang penting kita tidak kayak begini. Yang munafikun mengelabui orang lain dengan penampilan dan ucapan-ucapan manisnya. Inilah ciri-ciri di Al-Quran, ciri-ciri di hadis. Ya, tinggal kayaknya udah oh ini tadi. Ini di hadis tadi ya. Kita cuma jelaskan. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji diingkari, kalau beramanat khianat. Nah, ini semuanya nggak mungkin terjadi tanpa sebab yang mendahului. Itu maksudnya. Nggak ada orang itu ujuk-ujuk berdusta. Nggak ada. Kenapa? Karena dia dilahirkan untuk jujur. Nggak ada. Nggak ada orang itu ujuk-ujuk kemudian mengingkari janji. Nggak ada. Ujung-ujung terus kemudian di akhirat nggak ada. Harus ada faktor yang mengawali dulu. Baru kemudian dia kuat untuk berdusta. Dia kuat untuk mengingkari janji. Dia kuat untuk berkhianat. Nah, faktor yang kuat yang mempengaruhi orang kemudian dia menjadi benar-benar munafik, potensi tadi itu karena dunia tadi. Nah, ini ada istilah lain. Nah, ini yang, masih ada. Faktor utama muncul kemunafikan ini yang tadi. Lemahnya iman diramu dengan orientasi duniawi. Selesai udah. Karena ini dua hal ini bisa saling tumpuk-menumpuk ya. Karena lemahnya iman itulah akhirnya terjadi disorientasi. Orientasi menjadi dunia karena lemahnya iman. Atau dibalik. Karena orientasi duniawi itulah menjadi imannya lemah. Dua hal ketemu inilah kemudian menciptakan kemunafikan. Kemunafikan. Makanya Bapak dan Ibu, Rasulullah ngajari kepada kita satu doa
Ya ini untuk diri kita dan anak kita. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan duniawi ini menjadi pusat perhatian kami. Ya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, janganlah engkau jadikan duniawi ini menjadi pusat perhatian kami. Menjadi pusat perhatian kami dan menjadi akhir dari cita-cita ilmu kami. Ya Allah, jangan kau jadikan duniawi ini menjadi pusat perhatian kami dan akhir dari cita-cita perolehan ilmu kami. Nah, anaknya juga begitu. Ya Allah, jangan kau jadikan duniawi ini menjadi pusat perhatian anak-anak kami. Ya Allah, jangan kau jadikan duniawi ini menjadi akhir cita-cita ilmu anak-anak kami. Terus saja. Misalnya murid-murid kami. Jadi. Makanya saya kalau udah doa ini selalu nangis saya. Karena memang ini di faktor ini yang kita akhirnya orang menjadi tega dengan orang lain. Bahkan anak tega sama orang tuanya, saudara tega dan saudaranya, tega semuanya. Kenapa? Ya karena tadi tuh dari duniawi akhirnya menjadi lemah imannya. Atau karena lemah iman akhirnya terjadi disorientasi dalam hidupnya. Inilah kemudian memunculkan sikap kemunafikan. Nah, ini baru ada term lain yang semakna dengan munafik. Yang Al-Quran menyebutnya juga. Yaitu alladzina fi qulubihim maradun. Orang-orang yang ada penyakit di dalam kolbunya. Redaksi ini tidak identik dengan munafik. Ia masih memungkinkan menjadi baik. Itu begini cara memahaminya. Sementara munafik, ya sebenarnya, sementara munafik memang secara sengaja dia ingin menipu. Jadi ngomongnya itu sudah dia sengaja mau menipu. Dia mencari jabatan itu sengaja nanti dia akan mencari kekayaan. Udah sengaja tadi. Bukan karena kepikir di tengah jalan. Kan bisa saja orang kepikir di tengah jalan ya. Dia demi mengambil keuntungan pribadi. Karena itu, ini kalau di dalam kaidah penafsiran itu, ada dua kata, al-munafiqun sama alladzina fi qulubihim maradun. Kalau di bahasa Arab kan, al-munafiqun sama alladzina fi qulubihim maradun. Ini ibarat kata, kalau dia ketemu dalam satu paragraf, maka dua hal ini berbeda. Munafik itu sudah jadi seperti orang kafir. Kalau orang yang hati dalam penyakit, dia tetap muslim, tapi dirinya terindikasi sifat-sifat kemunafikan tadi. Tetapi jika disebutkan di lain paragraf, seperti tadi surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini kan nggak ada munafik. Maksudnya ayat itu adalah munafik. Tapi kalau ada ayat la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradu wal murjifuna fil madinati lanukhrijannaka bihim thumma la yujawiruna fillah qalila sunnata man qad arsalna qablaka min sunnatullahi fil ladzi khala min qablaka min qadar maqdura. Surah Saba. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradu wal murjifuna. Ini surah Ahzab, seperti surah Ahzab. Ahzab ayat 60. Itu terjemahnya kan lail ayat 60. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun. Ada kalimat itu. Jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya. Lah ini orang mukmin yang lemah maksudnya. Kalau munafik itu munafik ini, ya. Munafik jelas munafik ya. Yang seperti orang kafir. Orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, maksudnya orang mukmin yang hatinya lemah. Dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu. Nah, di situ ada kalimat la illam yantahil munafiqun
walladzina fi qulubihim maradun. Nah, ini tambahan saja. Mungkin ini tidak perlu karena ini pembahasan agak sedikit ilmiah. Tapi saya ingin sampaikan bahwa Al-Quran memang seperti itu cara mengungkapkan. Seperti antara orang musyrikun dengan ahli kitab. Al-kafirun dengan ahli kitab. Meskipun sama-sama non-muslim, kitab non-muslim, kafir juga muslim, non-muslim. Cuma bedanya kalau kafirun, non-muslim yang tidak percaya Tuhan, tidak punya kitab suci, nggak punya agama, karena dia penyembah berhala. Kalau ahli kitab, non-muslim yang percaya Tuhan, punya kitab suci, tapi melanggar agama. Lah gitu ya. Tapi sama-sama non-muslimnya, karena isinya ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Nah, sama dengan ini. Ada munafik, sosoknya benar-benar seperti orang kafir, cuma dia sengaja menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keislaman. Ada orang yang dia seperti sifatnya munafik. Loh, dia ketemu di sifat, tapi dia tetap sebagai seorang muslim. Makanya Rasul juga begitu, wa iyyak wal kadzib. Kamu harus berusaha sekuat mungkin untuk tidak berbohong. Sebab sekali berbohong, maka kebohongan itulah yang akan kemudian membawamu kepada al-fujur. Satu perilaku dosa. Saya kira itu Ibu sekalian tentang term atau pembahasan munafik menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Saya persilakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mengenai orang munafik ini kan kita nggak tahu pertama-tamanya tuh. Terus tapi lama-kelamaan kita mengetahui dia mempunyai sifat-sifat orang yang munafik gitu. Lalu dia berteman dengan yang lainnya gitu. Apakah perlu kita beritahukan bahwa dia itu orang munafik? Seandainya kita tidak memberitahu, apa kita berdosa? Begitu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya orang yang punya sifat seperti orang munafik. Nah, itu Islam itu maksudnya itu. Ya. Iya, iya. Ibu tidak apa-apa ngasih tahu karena untuk menyelamatkan. Tapi yang nggak tak langsung nuduh. Bu, ibu kok akrab sekali sama dia. Oh iya, dia orangnya baik. Padahal ibu tahu persis. Saya ini yang supaya ini tidak jadi fitnah, ibu cari tahu aja tentang dia. Saya cuma kasihan saja sama ibu. Karena setahu saya dia itu memanfaatkan ibu. Nah gitu. Tapi dengan cara yang baik menyampaikannya. Bu, itu munafik bu. Nggak usah begini. Dengan cara yang baik supaya dia sendiri yang menginvestigasi. Nah itu artinya kita ingin menyelamatkan dia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak, meskipun ibu ini ya, ibu sudah berhadapan nih dengan dia, dengan orang yang dimunafiki tadi. Tadi ibu tahu, dia tahu sebenarnya, dia tahu kalau ibu ya dia tahu ibu kalau dia itu sedang berperilaku munafik, gitu loh, paham ya? Tapi meskipun begitu, jangan begini, ibu jangan sama dia munafik ini, ya, jangan begini. Ya, jangan begini. Kenapa? Ketika ibu bilang begitu, ibu tidak memiliki bukti. Itu kenapa Rasulullah ketika disarankan untuk membunuh, nggak mau. Kalau itu memang benar-benar munafik ya. Kalau ini kan terindikasi sifat munafik. Meskipun begitu kita tetap tidak boleh kan mengatakan langsung, ibu kan ngapain sama dia ini? Oh, ini munafik orang ini lah. Ya, jangan begitu. Kenapa? Di saat ibu ngomong begini, ibu telah menuduh sesuatu yang tidak ibu lihat sama dia lakukan. Kalau dia bilang, kamu jangan fitnah, lah terus ibu buktinya apa? Nah, supaya ini makanya harus pakai cara. Setelah
Ini padahal munafik orang ini. Oh, ini ya, 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 jangan saat itu. Nanti ketika ada waktu senggang dan keadaan yang memungkinkan baru cerita. Bu, ibu nggak tahu, nggak kenal siapa dia. Ibu nggak ingin tahu siapa dia. Emang kenapa? Udah orangnya baik sekali. Punya dedikasi, dia itu loyal sama saya. Itu di depan ibu. Wah, mungkin ibu dianggap berfitnah. Ya, saya nggak punya kepentingan. Yang penting ibu nggak punya kepentingan ya. Kalau ibu punya kepentingan dia, oh pasti ibu dituduh punya kepentingan. Ya, yang penting ibu nggak punya kepentingan sama orang yang ibu nasihati tadi itu. Kalau ibu nanti saingan, kepentingan lebih baik jangan ibu yang ngomong, tapi orang lain yang ngomong. Gitu ya. Ya itu dengan cara. Nggak apa-apa untuk menyelamatkan. Misalkan, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Waalaikumsalam. Mau nanya antara munafik i'tiqodi dan munafik amaliyah. Apa perbedaan antara munafik i'tiqodi dan munafik amaliyah? Nah, terus saya bertanya, termasuk orang yang merusak alam itu orang munafik bukan? Merusak apa? Alam. Oh, ya. Munafik i'tiqadi, saya nggak tahu istilah ini ya. Tapi saya bilang begini, sebenarnya yang diinginkan oleh munafik i'tiqadi itu, dia hanya keyakinannya itu tidak benar. Dia kayaknya berlaku A, padahal hatinya ngomongnya B. Tidak sesuai. Sehingga diistilahkan dia munafik secara i'tiqadi. Makanya dia sebenarnya kafir dengan Tuhan. Nggak percaya dengan Tuhan. Itu maksud i'tiqadi. Oh, berarti kesimpulannya i'tiqadi itu adalah kepercayaan. Oh iya, keyakinan. Keyakinan. Ya. Jadi kayak orang kafir. Kalau amaliyah perbedaannya dari mana? Nah, kalau amaliyah ya perilakunya tadi itu. Perilakunya tidak sesuai dengan ucapan, ucapan tidak sesuai dengan perilakunya. Makanya orang berperilaku sebenarnya ketika perilakunya dia itu yakin, ya Allah, engkau adalah pemberi rezeki. Oke. Ternyata perilakunya tidak seperti dia yakini. Cara mencari rezeki tidak seperti dikehendaki oleh Allah yang dia sembah, yang dia yakini. Oh, orang ini munafik secara amali. Katanya ngomong kalau Allah itu Tuhan. Sekarang ternyata perilakumu nggak percaya. Ini munafik kamu ini. Katanya Allah itu yang ngasih rezeki. Lah kok kamu nggak melakukan rezeki kok cara begini? Bohong kamu loh gitu. Terus saya menanya lagi nih Pak Ustadz, Ya. tentang i'tiqadi itu ada nggak yang sampai saat ini berlaku? Ya pasti ada. Hah? I'tiqadi dan amali itu dari sejak Al-Quran itu turun sampai nanti kiamat ada terus. Ada ya? Iya, Enggak, bukan di zaman para rasul ya, doang. enggak. Tapi ibu enggak perlu harus tahu. Iya, kan Oh, namun juga munafik enggak tahu. iya, kalau namanya kafir kan udah jelas kalau Iya, kafir mah dia menyatakan tidak ada Tuhan. Gitu kan? sebenarnya munafik ini sama dengan kafir tadi. Kalau ibu istilah munafik loh ya. Kalau ibu menggunakan istilah munafik, Iya. itu sama dengan kafir. Yang saya bilang tadi munafik i'tiqadi Iya. dan Sama dengan kafir. dengan kafir sama. Sama. Tapi kan orang kafir jelas dia menyatakan tidak. Kalau orang kafir, Iya. Nah, pertanyaannya kok ibu tahu kalau dia munafik itu kodi? Gitu maksudnya. Kan ibu nggak tahu toh. enggak tadi Iya, kadang dia munafik gitu. dibilang Pak Ustadz tadi kan i'tiqadi itu keimanan kan ya, Iya. keyakinan gitu. Keyakinan bukan keimanan, keyakinan. Keyakinan. Jadi sebenarnya keyakinan sama dengan orang kafir. Cuma orang kafir menunjukkan langsung saya nggak percaya sama Islam. Terang-terangan. Dari mana taunya terang-terangan? Dia tidak mau melaksanakan syariat Islam. Nggak mau melaksanakan syariat Islam. Kalau orang munafik, ngelakuin aja. Ngelakuin nggak menurut ibu? Orang munafik ini. Yang itu tadi. Ngelakuin. Ya juga sholat, juga puasa. Ya kadang sholatnya itu di soft depan. Loh, tapi i'tiqadnya kafir. Ibu tahu? Ya nggak tahu. Nah, justru itu. Ya makanya disebut munafik karena nggak tahu kita.
Itu loh. Jadi kalau didefinisikan, orang kafir adalah orang yang tidak pernah kepikir masuk ke dalam Islam. Itu orang kafir. Orang munafik sama dengan orang kafir, tapi dia tidak pernah kepikir keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia ingin memanfaatkan Islam atau ingin merusak Islam dari dalam. Ini kalau kita sudah menggunakan terminologi khusus loh. Kalau ada orang memanfaatkan orang lain, bahasa Al-Quran, dia punya sifat munafik. Oh, gitu. Dia punya sifat munafik. Kalau sudah itikadi itu sudah kayak kafir, ibu gak akan tahu. Wong yang dia tunjukkan itu rajin ibadah, yang tunjukkan orang ngaji pingin ngaji, orang puasa ikut puasa. Lu nggak ada yang tahu, nggak tahunya itikadnya munafik. Dari mana tahunya? Ya nanti Allah yang ngasih tahu. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu Nabi sampai tidak tahu. Habis ketika meninggal itu mau disolati, ditarik sama Abu Bakar sama Umar. Rasulullah, munafik ini. Jadi, tapi karena Rasulullah menghormati anaknya, dia itu sahabat besar, anaknya yang meninggal bin Salul itu, akhirnya selama dia ada larangan tetap solati. Akhirnya turunlah ayat, maka analin nabi walladzina amanu ayyastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurbah. Tidak layak bagi orang mukmin dan orang tidak layak bagi nabi dan orang mukmin memohonkan ampun kepada orang musyrik, kepada orang kafir. Artinya orang munafik itu tidak akan ketahuan baru terakhirnya. Oh, ternyata dia munafik selama ini. Loh gitu. Kalimat ternyata dia orang munafik selama ini. Berarti dia kafir atau muslim? Kafir loh gitu. Tapi ketika ibu bilang ternyata selama ini dia munafik, itu berarti apa? Menyembunyikan kafirnya, memperlihatkan keislamannya. Itikadi dalam arti ya, pasti ada, cuma kita tidak tahu. Tidak tahu mana sosoknya. Tapi yang terbanyak itu adalah munafik amali. Munafik dari segi amaliyahnya. Yaitu tadi itu, amaliyah itu termasuk ucapan ya. Amaliyah jangan kita pahami aktivitas, tidak termasuk ucapan. Tadi itu loh. Makanya contoh Rasulullah itu, kenapa mencontohkan yang amali? Karena itikadinya kita tidak akan tahu. Kita hanya bisa mengidentifikasi dari, oh ternyata kamu munafik. Jangan munafik dong. Wah gitu, mas. Kalau dia berbohong kan gitu. Buat jangan munafik. Itu maksudnya, jangan kamu mengikuti sifat orang munafik sehingga harus berbohong. Jangan mengikuti sifat orang munafik sehingga mengingkari janji. Jangan. Makanya contohnya semua baik Al-Quran maupun Sunnah, semuanya munafik amali. Dari mana ibu bisa tahu itu itikadi? Ya soal ada atau enggak ya nggak bisa tahu saya. Orang nggak bisa tahu. Kita tidak akan tahu. Makanya kenapa Al-Quran dan hadis itu tidak membeberkan munafik itikadi. Karena hakikatnya seperti kafir. Kalau sudah itikadnya munafik, loh gimana? Wong itikadnya saja nggak percaya Tuhan loh. Tapi kan nggak ada yang tahu. Yang satu menunjukkan tidak melaksanakan syariat. Yang satu tetap sholat. Coba ternyata munafik, itikadnya munafik. Ada nggak? Ya nggak tahu. Mungkin nggak tahu. Ya nggak tahu, jelas nggak tahu. Tapi kalau munafik amali, banyak. Iyalah, ya pastilah. Orang munafik ya tahu diri sendiri, sama Allah yang tahu. Jangankan kok saya, Rasul juga tahu. Rasulullah sampai ditegur sama Allah. Afallahu anka, itu di dalam surah At-Taubah. 5 adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadhibin. Jadi cara negurnya Allah pada Rasulullah itu gak langsung, kenapa sih kamu kok begitu, gak begitu. Afallahu anka, Allah telah memaafkan kamu. Itu dulu. Sebelum dinyatakan kesalahannya, Allah telah memaafkan kamu. 5 adinta lahum. Kata Allah, kenapa kamu ngasih izin sama mereka? Padahal itu munafik. Loh, itu. Ini pasti munafiknya itikadi. Karena Rasulullah saja tidak tahu. Kenapa kamu ngasih izin mereka? Tidak perang. Iman hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadhibin.
sampai jelas bagi kamu siapa yang jujur, siapa yang benar, dan siapa yang bohong. Karena dia izin tidak berperang. Padahal dia memang nggak mau berperang. Cuma kalau dia tidak, wah, saya ngapain berperang? Oh, saya bukan Islam. Wah, kalau begini, kalau dia ngaku begini, suatu saat Islam menang, dia nggak dapat bagian. Loh, begitu. Makanya dia tetap aja bertahan bahwa disembunyikan kekufurannya, ditampakkan keislamannya. Caranya bagaimana? Minta izin sama Rasulullah. Rasulullah percaya saja karena Rasulullah menghukumi dari yang lahir. Makanya Rasul mengatakan nahkumu bil dhawahir wallahu yahkumu bil batin. Jadi kita ini Bapak dan Ibu, kata Rasulullah, kita hanya menghukumi orang dari sisi lahir. Allah lah yang tahu batinnya. Ibu tidak berhak untuk mengatakan orang nyumbang, Allah paling nggak ikhlas. Ya nggak bisa, biarin aja. Ya nyumbang aja. Dan loh lah yang enggak, soal itu kan urusan lain. Bahwa kemudian ada orang baru, oh paling munafik dia itu. Oh dia nggak usah begini. Terus pokoknya yang kita hukumi di Nabi mengatakan nahnu nahkumu bil dzawahir wallahu yahkumu bil bawatin. Kita menghukumi dari lahir, Allah menghukumi dari batin. Ya. Sudah? Oh, masih ada? Tanya dulu. Izin tanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya baca di situ munafik itu tempatnya di dasar neraka atau tempat yang paling rendah. Iya. Ini maksudnya munafik yang akidah ya Ustaz ya. Kalau munafik kita yang sehari-hari ini biasa bergaul, munafik begitulah dalam Ya. bawang dikit itu apa kena ayat itu? Enggak. Kasih. Ayat itu ditujukan pada munafik yang sudah jadi. Bukan yang di dalam hatinya ada penyakit, ya. Bukan di dalam hatinya ada penyakit. Jadi ya makanya kan Nabi itu hanya mengatakan ini loh tanda munafik kayak begini. Sebaiknya kamu jangan melakukan ini. Artinya jika itu ada dalam diri Anda dan dalam diri kita, maka kamu terjangkiti penyakit. Meskipun belum munafik. Tapi kalau jadi karena munafiqon kholison kata Nabi. Kalau ini benar-benar kamu lakukan dan itu kemudian kamu lakukan dengan penuh sadar, maka kamu benar-benar tulus jadi orang munafik gitu kan. Jadi artinya apa? Bahwa ada orang yang karena terpaksa, ada karena orang sebenarnya harus berbuat begitu, yaitu paling tidak terjangkiti sifat munafik. Belum munafik, tapi ancaman ini untuk orang munafik. Yang sama dengan orang kafir. Iya. Itu ada di belakang. Sudah Ustaz tadi mau nanya hampir sama misalnya janji iya saya OTW padahal masih nonton TV gitu. Banyak hal seperti itu gitu. Curhat ini. Iya. Jadi maksudnya gini, ini sampai ada pernah begini. Jadi ada ngobrol nih, Rasul ngobrol sama orang. Terus ibunya di sana, anaknya lari, ngerimui, ngerecoki. Anak sini. Sini, saya kasih permen. Kan biasa gitu. Ya anaknya sih anak. Setelah selesai ditanya ibunya, Bu, benar Bu, tadi mau ngasih sesuatu. Oh iya ya Rasulullah. Oh iya. Kalau enggak nanti ibu berbohong. Loh gitu. Tapi agak munafik. Tadi ibu berbohong. Jadi artinya apa? Bahwa apa itu sebisa mungkin kita harus hindari. Ya selama di urusan dunia itu masih selamat. Ya, tadi itu. OTW, padahal masih di rumah. Jadi, tapi saya pernah gitu ke anak saya kan. Jadi dia itu pokoknya udah sebelum nanti aja apa jalan-jalan gitu. Saat itu saya lupa bisa saya jalan. Gila saya akhirnya anak saya apa bohong jadi. Oke saya
Bohong apa? صراط الذين أنعمت عليهم غير Ya udah, ayo. المغضوب Ya, saya ambil عليهم motor, ولا saya kompleks. Jadi ya, loh, di sini aja. Kau cuma di komplek. Nah, kan apa coba bilang aja jalan-jalan. Kan udah saja jalan-jalan. Apa sih? الرحمن Tadi nggak tahu ke komplek. الرحيم Makanya maksud saya bahwa sebisa mungkin memang kita harus berusaha. Hanya itu sebisa mungkin kalau يومين bilang aja. Iya, في كل saya masih repot. Lebih masuk akal. وزينا السماء Untuk berbohong. Saya begini. ذلك تقدير Bilang ya, العزيز bilang kalau memang nggak ada. العليم Dan فإن seperti ini tidak sebut munafik, tapi ada أنذرتكم tanda-tanda bahwa dia sudah صاعقة mulai berani berbohong. صاعقة Assalamualaikum, Pak. Ini tadi saya baca yang pertama munculnya kemunafikan. Di situ ada kualifikasi duniawi dan lemahnya iman akhirnya menimbulkan kemunafikan. Nah, kalau saya kembalikan ke pakaian, misalkan ada seperti tadi dibilang ulama yang pasang tarif mahal, itu gimana tuh pakaian? Berarti kualifikasinya duniawi. Karena sementara dia berceramah, dia hanya menyampaikan ilmu, dia mengajarkan kebaikan, ibadah. Berarti kan dia berorientasinya untuk Iya, surga dunia di akhirat. Iya. Itu berarti duniawi. artinya gampang. Jangan diundang. سلامنا Jangan diundang. Selesai. Ini kan itu. Orangnya lucu. Nah, sudah tahu bahwa dia gila dalam kotak. Gila isinya ini jelas-jelas. Kita kerjanya akhirat. Bahwa hidup di dunia itu bukan. Isinya dunia. Ini yang salah siapa? Ceramahnya atau yang undang? وكانوا Tidak salah. Saya pernah tapi dia masuk hari. Jangan batalkan. Tapi ini menurut maksudnya dia ngaku milik saya. Kita dulu ya pengajian itu. Saya umumkan besok kita maulid Selasa ya Syekh Fikri Thorik ya Syekh Fikri Thorik yang ngajarkan ceramah. Jadi kami undang ibu-ibu untuk besok di atas ya di atas jam 1 pada zuhur ya. Kalau ibu sekalian zuhur sini ya langsung kita nanti ya. Mungkin itu pengumuman untuk besok ya. Keluar waktu besok kena maulid kita mengundang Syekh Thorik Fikri Thorik. Silakan berdoa. Iya, ini ada pertanyaan kita tadi. Ini yang chat ya, chat. Sebelum saya tutup. Izin bertanya, faktor utama munafik adalah lemahnya iman. Lalu bagaimana dengan ustadz-ustadzah yang tadi ustadz ceritakan pun mau berbuat munafik? Padahal mereka umumnya orang berilmu agama lebih tinggi dari jamaahnya. Masih bisa melakukan hal munafik. Loh, soal munafik itu gak butuh ilmu. Yang pinter munafik itu justru orang pinter. Yang munafik, saya tadi katakan, kalau sudah orientasi duniawi itu nggak ada urusannya kiai, nggak ada urusan orang awam, nggak ada urusan orang pintar, nggak ada urusan bodoh. Selama orang itu orientasi duniawi, pasti dia akan terjebak kepada kemunafikan. Udah itu, berarti itu tetap mau soal pintar atau enggak itu nggak ada hubungannya. Berarti lemah imannya,
Ya itu berarti lemah imannya. Buktinya apa? Rasa duniawi. Itu gampang. Rasul nyontohkan seperti begitu. Ya, makanya saya seringkali di mana-mana saya sampaikan. Doakan ustadz-ustadz itu. Doakan guru-guru kita. Doakan mereka mengemban amanat agama. Karena berat mengemban amanat agama itu. Kenapa? Karena dia tentu saja mengemban satu misi yang mulia. Kenapa? Karena misi yang mulia, dia ngajak orang menjadi baik. Ngajak orang kemudian tidak terjadi disorientasi. Hidupnya menjadi orientasi akhirat. Nah, ini kalau kemudian tidak matching dengan apa yang dia omongkan. Tidak matching dengan ustadznya. Ini di dalam Nadhum Zubat. Orang kayak begini mu'adzabun min qabli ubbatil wathan. Dia akan disiksa lebih dulu dari penyembah berhala. Oh, ancamannya berat. Makanya. Saya ketika membaca begini ini, kadang saya terus putus asa jadi ustadz. Oh gitu jadi pengusaha saya dulu enak. Tapi nyatanya Allah mentakdirkan tidak jadi pengusaha. Ya alhamdulillah. Semuanya harus kita. Makanya perlu doa masing-masing. Ya kita juga berdoa. Saya juga mendoakan Bapak Ibu supaya dijaga semua aktivitasnya. Itu tadi itu loh, doa tadi itu loh ya. Ini doa saja itu. Terus doa saja. Wala tajali dunia akbar ya Allah. Jangan kau jadikan duniawi jadi orientasi. Pusat perhatian kami. Jangan menjadi orientasi dari ilmu anak-anak kami. Ya Allah jadi orientasi. Itu saja doa itu. Wah, hanya Allah yang bisa melindungi hati kita kok. Ya. Baik, terima kasih. Saya kira sampai di sini pengajian kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan punya kesempatan untuk bisa hadir kembali di pengajian berikutnya. Terima kasih. Saya sampai di sini. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.